Kenapa banyak orang sudah berusaha keras, belajar terus, tapi tetap merasa hidupnya kurang? Bukan karena malas, dan bukan karena gagal. Seringkali masalahnya bukan di usaha, tetapi di cara kita menilai diri sendiri. Kita diajarkan untuk terus maju, tapi jarang diajarkan cara merasa cukup tanpa berhenti bertumbuh. Dan kalau perasaan ini terasa dekat denganmu, mari kita mulai pembahasannya dari bagian pertama. Banyak orang sebenarnya sudah berusaha lebih keras dari yang terlihat. Belajar terus, mencoba memperbaiki diri, dan bertahan di kondisi yang tidak mudah. Tapi anehnya, rasa cukup itu jarang datang. Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan hedonic adaptation, yaitu kecenderungan otak untuk cepat terbiasa dengan pencapaian. Saat satu target tercapai, otak segera memindahkan standar ke level berikutnya. Seolah apa yang sudah dicapai tidak lagi berarti. Masalahnya, kalau pola ini tidak disadari, seseorang bisa terjebak dalam siklus lelah tanpa puas. Bukan karena kurang berkembang, tetapi karena dirinya sendiri tidak pernah diberi jeda untuk mengakui proses. Akibatnya, usaha terasa kosong. Bukan karena tidak ada hasil, tetapi karena hasilnya selalu terasa kurang. Padahal, bertumbuh yang sehat bukan hanya soal terus maju, tetapi juga soal memberi makna pada langkah yang sudah ditempuh. Menghargai proses tidak membuatmu berhenti berkembang, justru menjaga agar kamu tidak kehilangan arah. Karena rasa cukup bukan musuh ambisi, rasa cukup adalah fondasi agar kamu bisa terus melangkah tanpa hancur di tengah jalan. Setelah seseorang merasa usahanya tidak pernah cukup, biasanya ada satu hal yang diam-diam ikut menekan, yaitu standar sosial. Dalam psikologi, ini dijelaskan melalui social comparison theory, yaitu kecenderungan manusia menilai dirinya dengan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Masalahnya, di era sekarang, perbandingan itu tidak pernah berhenti. Media sosial memperlihatkan pencapaian, kebahagiaan, dan kesuksesan orang lain setiap hari. Tanpa disadari, otak kita mulai menjadikannya patokan hidup. Bukan lagi bertanya, apakah aku sudah berkembang? Tetapi apakah aku sudah sejauh mereka? Di titik ini, muncul ketergantungan lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu external validation dependency. Rasa tenang tidak lagi datang dari dalam, tetapi dari pengakuan luar. Pujian, pengakuan, like, semua itu terasa menenangkan, tetapi hanya sebentar. Semakin hidup dinilai dari luar, semakin sulit seseorang merasa tenang di dalam. Karena standar selalu berubah, dan validasi tidak pernah benar-benar cukup. Akhirnya, bukan karena kita malas atau kurang berusaha, tetapi karena hidup kita diukur dengan ukuran yang bukan milik kita sendiri. Setelah usaha yang terasa tidak pernah cukup, dan tekanan standar sosial yang terus menekan dari luar, muncul satu pertanyaan penting. Apakah merasa cukup berarti berhenti bertumbuh? Dalam psikologi, jawabannya tidak, justru sebaliknya. Disinilah self-compassion dan intrinsic motivation berperan. Self-compassion adalah kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan pemahaman, bukan hukuman. Artinya, kamu tetap ingin berkembang, tetapi tanpa terus-menerus merendahkan dirimu sendiri. Sementara intrinsic motivation adalah dorongan yang lahir dari dalam. Bukan karena ingin diakui, bukan karena takut tertinggal, tetapi karena kamu ingin menjadi versi dirimu yang lebih baik. Masalahnya, banyak orang terjebak pada pola lama. Mereka merasa harus terus menekan diri agar bisa maju. Padahal, tekanan yang berlebihan justru membuat langkah terasa berat dan tidak pernah memuaskan. Merasa cukup bukan berarti puas dengan keadaan. Merasa cukup berarti mengakui bahwa usahamu hari ini valid, meskipun hasilnya belum sempurna. Kamu boleh ingin lebih, kamu boleh punya target besar. Tetapi nilai dirimu tidak harus ditunda sampai semua itu tercapai, karena pertumbuhan yang sehat tidak lahir dari rasa kurang, melainkan dari penerimaan yang tenang. Dan dari inilah, langkah ke depan menjadi lebih jujur, lebih stabil,
dan lebih bermakna.